Jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini saya kedatangan tamu yang mungkin menjadi incaran publik, ya. Itu adalah Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, Hasto Atmojo Suroyo. Saya akan berdiskusi bagaimana update terakhir perkembangan perlindungan terhadap saksi, terhadap korban dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Mas Hasto, Ya, apa update terakhir perkembangan dari perlindungan dari LPSK? paling akhir tadi malam kita memutuskan, kita itu maksudnya pimpinan LPSK memutuskan memberikan perlindungan kepada Baradae sebagai justice collaborator. Karena kita sudah berkoordinasi dengan Bareskrim dan akhirnya bertemu dengan Baradae. Baradae menyampaikan beberapa keterangan yang menurut kami peran yang bersangkutan sangat signifikan sebagai justice collaborator. Gitu. Oke. Jadi Baradae masuk dalam domain perlindungan LPSK Iya. sebagai justice collaborator. Iya, karena ini belum diputuskan di dalam rapat paripurna, kami menyebutnya itu sebagai perlindungan darurat. Karena perlindungan di LPSK itu bisa juga dilakukan secara darurat apabila saksi maupun korban ini mengalami ancaman jiwa atau dia perkaranya sudah berjalan sebagai perkara hukumnya sudah berjalan dan dia memerlukan pendampingan LPSK gitu loh. Jadi dua hal itu yang bisa menjadi alasan orang Dan darurat itu apa? Pengertian perlindungan perlindungan darurat. darurat itu jadi diberikan lebih dulu tanpa putusan paripurna lebih dulu. Oh, semata-mata prosedural. Ya. Kalau perlindungan yang tidak darurat itu harus diputuskan oleh semua komisioner Iya, dari iya, LPSK. iya. Biasanya darurat juga dalam waktu 1 minggu sudah harus diputuskan apakah dia dilanjutkan perlindungannya atau tidak. Oke. Seberapa urgent kemudian harus diberikan perlindungan darurat tidak menunggu paripurna dari LPSK? Apakah ada sesuatu yang lebih darurat sehingga perlindungan itu harus diberikan? Begini Mas Budiman, kalau justice collaborator itu kan memang adanya di dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban ya. Oke. Itu satu-satunya undang-undang yang menyebutkan tentang justice collaborator. Jadi menurut kami ya itu mestinya perlindungan diberikan oleh LPSK kepada justice collaborator. Mengapa demikian? Karena kalau justice collaborator itu perlindungannya dilakukan oleh aparat penegak hukum atau barangkali malah penyidik, itu tentu bisa terjadi konflik of interest. Oh, oke. Kesaksiannya diarahkan dan sebagainya. Oleh karena itu ya lebih baik itu di dalam perlindungan LPSK. Tapi sekarang status Baradae itu ditahan di Bareskrim. Ya, nah ini yang kita akan koordinasikan dengan Bareskrim. Kita akan melakukan penebalan dalam perlindungan pada yang bersangkutan. Jadi kita akan menempatkan tenaga pengawal dari LPSK ke Bareskrim itu. Kalau misalnya ini tetap akan ditempatkan di Bareskrim. Ini yang kita akan diskusikan dengan Bareskrim. Atau ya sebaiknya dia ditempatkan di LPSK begitu. Oke. Persisnya apa sih perlindungan LPSK terhadap Baradae, tetapi yang bersangkutan berada di rutan Bareskrim? Persisnya apa yang diberikan oleh LPSK terhadap Baradae ini? Itu tadi ya, dengan adanya penempatan Petugas LPSK. itu kan 24 jam. Oke. Kita harus mengikuti atau menempatkan orang di Bareskrim itu 24 jam. Kita memastikan pengamanannya baik dari sisi makanan, baik dari sisi macam-macam lah. Dan juga kita akan memasang CCTV yang bisa kita monitor dari LPSK. Oh. Jadi akan ada CCTV khusus Ya. di ruang tahanannya Baradae Ya. dan itu dimonitor oleh LPSK. Ya. Apalagi yang diberikan? Ya, diantaranya itu. Kemudian ya kalau misalnya ada kekhawatiran nanti yang bersangkutan makanannya tidak steril dan sebagainya, ya kita akan coba diskusikan supaya makanan itu bisa disediakan oleh LPSK misalnya. Mantan Kabar Eskrim Susno Duaji juga pernah mengatakan bahwa salah satu AC itu juga menjadi simbol, menjadi sarana ya. Itu juga ya kan, apalagi Pak Susno ya kan, Pak Susno bekas Kabar Eskrim tentu tahu lah. Jadi ini juga satu gagasan yang baik untuk kita coba
koordinasikan dengan Bareskrim. Artinya tapi gini, kalau ditempatkan di Bareskrim pada satu Ya, sisi, itu kan memang masih ada dalam otoritas dari Bareskrim, ya, ya. ya. Tapi kalau menurut LPSK, apakah ini memang sebaiknya kemudian ditarik dalam sebuah safe house yang dikelola oleh LPSK atau gimana? Eh, Lebih baik begitu. Jadi setiap proses yang harus dijalani oleh Baradae ini, LPSK kemudian nanti akan mendampingi. Jadi misalnya dia akan diperiksa oleh Bareskrim dalam satu penyidikan. Itu LPSK akan siap untuk memberikan pendampingan. Itu dalam konteks penyidikan, tapi dalam konteks lokasi tempat Baradae ditahan, Ya, ya. Apakah tidak kemudian ditempatkan saja di rumah aman yang dikontrol penuh oleh LPSK atau tetap dibiarkan di bawah tahanannya Bareskrim seperti itu? ini yang akan kita diskusikan dengan Bareskrim ya. Kalau dari sisi LPSK ya akan lebih baik kalau ditempatkan di rumah aman LPSK. Tetapi karena yang bersangkutan juga berposisi sebagai tahanan di Bareskrim, ya kita akan diskusikan. Karena banyak kasus di mana seseorang yang menjadi justice collaborator ketika belum menjadi tersangka itu di rumah aman LPSK. Tapi kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditetapkan penahanannya di rumah tahanan kepolisian dan itu dalam pemantauan LPSK. Jadi tadi saya katakan LPSK akan mendampingi yang bersangkutan 24 jam dimanapun itu dilakukan penahanan. Oke. Ini keputusan untuk memberikan perlindungan darurat Ya. terhadap Baradae. Ini sudah melalui semacam assessment terhadap Baradae atau karena kondisi-kondisi yang tercipta di berbagai media sehingga mengambil perlindungan darurat? Perlindungan darurat itu kan minimal bisa diusulkan oleh 3 orang pimpinan LPSK. Ya kemarin yang hadir di Bareskrim untuk melakukan koordinasi dan bertemu dengan Baradae itu ada 2 orang. Oh, sudah ketemu ya? Sudah ketemu. Oke. Dan dari wawancara dan juga permintaan keterangan dengan Baradae itu kami berkesimpulan kasus ini karena kasus yang berdimensi struktural dalam artian ada relasi kuasa di dalam kasus ini. Jadi kami kemudian berinisiatif ini harus segera dilindungi. Oke. Karena ada ancaman karena status karena relasi kuasa itu. Oke. Apa persis yang keterangan-keterangan yang diperoleh oleh dua komisioner atau komisioner LPSK ketika ketemu dengan Baradae dan kemudian LPSK memutuskan untuk kemudian memberikan perlindungan darurat? Kalau isi keterangannya kita tidak bisa katakan, tetapi itu meyakinkan pimpinan LPSK untuk segera memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan. Dan memang kan keterangan yang pertama yang dilakukan oleh Baradae inilah yang kemudian menjadikan orang yang kita duga sebagai pelaku utama itu kemudian menjadi tersangka. Jadi memang ada relasi kuasa yang kemudian membuat kita berkesimpulan bahwa ini harus segera dilindungi. Segera dilindungi, tapi masih dalam konteks berada di Bareskrim ya? Ya, kan begini nih, ada peristiwa dengan dicabutnya kuasa pengacara yang kedua itu. Yang kedua, Dio. Oleh Bareskrim. Bukan Bareskrim, itu kan formalnya oleh Baradae, tapi kita tidak tahu apakah oleh Baradae atau ada pihak lain. Ini membuktikan bahwa tanpa pemantauan yang cukup dari pihak lain, ini bisa saja terjadi hal-hal yang kemudian bisa merugikan bukan hanya Baradae, tetapi kesaksian yang akan kita jaga. LPSK ini kan melakukan pengawalan bukan hanya untuk Baradae-nya, tetapi juga supaya keterangan-keterangan dia tetap konsisten sampai kemudian proses hukumnya ini berjalan sampai akhir gitu. Oke. Mas, ini kan menarik ya, Baradae ini kalau sampai sekarang sudah 3 kali berganti pengacara. Ya. Ya, pengacara pertama kemudian juga mundur. Ya. Pengacara kedua juga kemudian mundur. Ya. Dan muncul pengacara yang ketiga. Ya. Dalam bacaan atau analisis LPSK,
kenapa sampai kemudian terjadi 3 kali ya pergantian pengacara, meskipun pengacara yang kedua yang kemudian itu merasa ditunjuk oleh Barreskrim untuk mendampingi Baradae. Ya, kalau pengacara pertama saya tidak tahu ya ini Oke. siapa yang menyediakannya. Tapi pengacara kedua itu kan memang ditunjuk oleh Barreskrim sebagai syarat formal Oke. agar pemeriksaan pada Baradae itu Baradae sudah didampingi oleh pengacara. Nah, barangkali ini sebabnya ya yang kemudian Barreskrim kemudian menganggap ya ini belum permanen gitu. Tapi saya kira yang begini ini kan tidak boleh ya. Yang paling berhak untuk menunjuk pengacara ini kan sebenarnya Baradae sendiri. Oke. Atau paling tidak keluarganya. Nah ini kita akan pastikan. Jadi jangan sampai pengacara itu ditunjuk oleh Barreskrim. Oke. Ya ini kita akan pastikan nantinya apakah Baradae nyaman, percaya sepenuhnya didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh Barreskrim. Oke. Tapi gini kan juga menarik, Mas. Artinya kan seakan-akan ada rivalitas atau bagaimana memperoleh kredit ya. Kemudian ketika pengacara yang kedua kemudian juga banyak bercerita kepada media Ya. ya bahwa Baradae kemudian diperintah dan lain-lain sebagainya, seakan-akan kemudian menimbulkan kekurang nyamanan dari Barreskrim. Seakan-akan ini perubahan pengakuan dari Baradae ini adalah karena aktor pengacaranya gitu. Iya, Sehingga iya. Barreskrim pun mengatakan kemudian ya entah apa kemudian faktanya terjadi Iya, iya. pengunduran Iya. diri, mencabut kuasa. Iya, iya. Jadi itu memang ya tapi yang seperti itu kan sebenarnya bisa didiskusikan saja ya. Antara Barreskrim dengan pengacara yang bersangkutan. Tapi karena memang pengacaranya ditunjuk oleh Barreskrim ya bisa saja kemudian Barreskrim yang berinisiatif untuk mencabut itu. Meskipun sebenarnya yang berhak mencabut itu adalah Baradae. Baradae. Dan memang secara formal kan surat itu ditandatangani oleh Baradae. Meskipun kemudian pengacara mempertanyakan apa betul Baradae yang mencabut gitu. Jadi menurut saya memang nantinya juga LPSK harus pastikan pengacara yang mendampingi yang bersangkutan ini harus yang betul-betul bisa dipercaya oleh Baradae maupun keluarganya. LPSK akan memberikan perlindungan ini bukan hanya kepada Baradae tetapi juga keluarganya. Karena sangat mungkin keluarga ini juga mengalami intimidasi paling tidak atau ancaman. Nah, Kita bagaimana- akan assessment itu. Gimana LPSK juga menjamin bahwa kemudian pengacara-pengacara yang mendampingi dalam hal ini adalah Baradae betul-betul pengacara yang kemudian independen, dan kemudian independen dalam artian juga itu dibiayai bukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, kita tidak bisa menjamin itu ya, tapi yang paling penting itu adalah pengacara tersebut betul-betul bisa dipercaya oleh Baradae dan Baradae maupun keluarganya yang menunjuk gitu. Siapapun yang membiayai. Kalau itu ya kita tidak bisa masuk toh untuk mengatur sebaiknya pengacara ini yang kamu jadikan sebagai pengacara, kan kita nggak punya kewenangan untuk itu. Nggak punya kewenangan. Jadi memang sepenuhnya tergantung pada Baradae dan kemudian Dan keluarganya ya. keluarganya. Ya. Oke. Kalau dalam kasusnya sendiri, kalau kepada LPSK juga Baradae sudah mengakui dia hanya sekedar menjalankan perintah dari atasannya? Iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti Oleh itu. karena itu kami kemudian menyimpulkan bahwa yang bersangkutan memang memenuhi syarat untuk menjadi justice collaborator. Oke. Kalaulah betul bahwa kemudian Baradae ini kemudian pangkatnya Barada dan kemudian atasan yang memerintah adalah berpangkat Inspektur Jenderal. Ya, Itu kan jenjang sangat jauh. kepangkatan yang sangat jauh. Ya, Sehingga kalau ada diskusi bahwa seorang polisi bisa punya diskresi untuk menolak perintah dari atasannya sejauh atasannya perintah itu tidak masuk akal, kemudian dia seakan-akan ya kenapa nggak kamu tolak ketika ada perintah itu gitu. Ini kan argumen yang gimana kalau Mas Hasto lihat itu? ya ini kan ada kesenjangan antara yang normatif dengan yang positifis dan lain sebagainya ya. Memang ya mestinya dia meskipun sebagai bawahan mestinya menolak dong. Karena ini perintah tidak benar gitu loh. Oke. Nah, tetapi kan memang secara realistik dia ada di bawah perintah komando dari orang yang menyuruh. Nah ini memang yang harus nanti diputuskan oleh hakim
bagaimana sehingga bisa memutuskan apakah hal semacam ini bisa mempengaruhi putusan dari hakim nantinya. Kalau menurut Mas Hasto atau menurut LPSK, kasus Baradae ini juga harus masuk ke ranah pengadilan? Iya, karena justice collaborator itu kan seseorang yang memang terlibat di dalam satu tindak pidana ya. Jadi mau tidak mau dia harus tetap diproses secara peradilan pidana. Berbeda dengan whistleblower. Kalau whistleblower kan dia bukan pihak yang terlibat dalam satu tindak pidana. Kalau justice collaborator itu orang tersebut terlibat di dalam melakukan suatu tindak pidana, meskipun peranannya kecil misalnya. Oke. Ada satu argumen yang disampaikan oleh mantan hakim Asep Iwan Iriawan dengan menggunakan pasal 51 KUHP yang menyebutkan orang tidak bisa dipidana ketika orang itu menjalankan perintah dari atasannya yang sah. Ya, tapi tetap Mas, ini justice collaborator itu harus mengikuti proses peradilan pidananya. Meskipun nanti kalau hakim berkeyakinan bahwa yang bersangkutan bisa dibebaskan, ya itu ada dalam kewenangan hakim. Tetapi sebagai seorang justice kolaborator, karena dia adalah orang yang memang terlibat di dalam suatu perkara pidana, dia harus melalui itu. Apakah pasal 51 KUHP itu juga berbicara soal justice kolaborator? Bukankah pasal itu hanya letelek saja mengatakan orang tidak bisa dipidana ketika orang itu hanya menjalankan perintah dari atasannya? Tidak memang, karena itu kan pasal sudah ada jauh sebelum konsep tentang atau terminologi tentang justice kolaborator ini muncul gitu. Justice kolaborator ini kan satu terminologi baru di dalam sistem peradilan pidana kita yang sebenarnya memberikan perhatian baru, ini paradigma baru dalam sistem peradilan pidana kita untuk bisa mengungkap satu tindak perkara pidana dengan peran dari orang yang terlibat di dalamnya. Gitu. Oke. Jadi kalau menggunakan pasal itu pun sebetulnya yang menentukan apakah dia bisa dipidana atau tidak bisa dipidana adalah hakim. Hakim itu sendiri. Ya. Tapi Ferdy Sambo kan juga sudah mengakui bahwa dialah yang menyuruh sebetulnya. Ya. Kemudian Baradae, Barada RR untuk melakukan pembunuhan dan dia juga yang memerintahkan agar TKP itu kemudian dibersihkan sehingga menyulitkan agar ini tidak terungkap, kira-kira begitu. Nah, dalam pemahaman publik itu sebenarnya kan juga dikatakan bahwa tidak ada prajurit yang salah selain komandan itu sendiri, dan komandan sudah mengakui memberikan perintah. Apakah kemudian prajurit-prajurit yang menjalankan perintah ini kemudian juga harus menjadi korban, apakah itu korban etik atau kemudian korban dalam bahkan lebih-lebih kalau pidana? Ya memang justice kolaborator ini kan satu istilah yang muncul pertama kali sebenarnya dalam kasus-kasus korupsi ya. Di mana kasus korupsi itu tidak mungkin dilakukan secara sendirian. Ini yang kemudian memunculkan istilah justice kolaborator di mana pelaku yang bukan berperan sebagai pelaku utama itu bisa memberikan keterangan, membongkar perkaranya dan kemudian mendapatkan ada 3 ya sebenarnya justice kolaborator itu yang bisa diberikan. Yang pertama perlindungan. Perlindungan ini diberikan oleh LPSK. Ya, tadi saya katakan sebaiknya memang LPSK yang melakukan supaya tidak ada konflik of interest kalau yang melindungi itu aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua, perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini diberikan oleh aparat penegak hukum. Jadi berkas perkara yang bersangkutan harus dipisahkan dari pelaku yang lain. Tempat penahanannya harus dipisahkan dari pelaku yang lain untuk menjamin keamanan yang bersangkutan. Dan yang ketiga itu penghargaan. Nah ini yang kewenangannya hakim ini. Meskipun hakim juga harus memperhatikan rekomendasi dari LPSK bahwa yang bersangkutan adalah seorang justice kolaborator. Jadi putusan hakim itulah yang kemudian nantinya diberikan kepada yang bersangkutan, apakah diberi keringanan hukuman, bahkan kalau nanti dibebaskan pun terserah pada hakim ini, tergantung pertimbangan hakim. Oke, jadi kembali lagi Mas, jadi Baradae berada dalam perlindungan darurat LPSK per
tadi malam. Tadi malam, Iya. tadi malam sudah sepenuhnya berada dalam pelindungan Iya, LPSK, iya. dan itu Barreskrim juga sudah Sudah dikoordinasikan. menyetujui, dan itu artinya apapun yang akan terjadi, apapun yang akan dilalui terhadap Baradae ini, misalnya pemeriksaan dan sebagainya, LPSK harus mendapatkan informasi dan LPSK dilibatkan. Dilibatkan tuh dalam arti ketika dia diperiksa, kemudian Iya. ada pihak dari LPSK yang kemudian Mendampingi. mendampingi. Iya. Dan pemeriksaan LPSK terhadap Baradae sudah dilakukan Iya, juga. iya. Karena seperti itu. Iya. Selain Barada, tapi Baradae sendiri yang meminta perlindungan kepada Iya, LPSK iya, ya? iya. Atau pengacaranya? Ini Baradae sendiri. Baradae Karena inisiatif kita kan begini, kalau kemarin itu kan yang mengajukan baru pengacaranya ya, pengacara yang kedua itu. pengacara yang kedua. Dan kita tetap bersikeras untuk bertemu dengan Baradae karena kita harus klarifikasi nih. Apakah betul Baradae ini memang meminta perlindungan sebagai justice collaborator. Jadi kemarin kita tidak memperhatikan lagi siapapun pengacaranya, kita bertemu dengan Baradae dan itu sebagai pihak yang memang paling berkompeten, mempunyai hak untuk menyatakan bahwa dia bersedia menjadi justice collaborator, dan itu sudah dilakukan. Oh, beliau juga sudah mengatakan, Baradae sudah mengatakan bersedia menjadi justice Iya, collaborator. iya, iya. Yang itu akan diungkapkan di pengadilan nanti Iya, atau iya. di penyidikan. Dia di semua proses. Oke. Oleh karena itu tadi saya katakan yang perlu dikawal itu bukan hanya Baradae-nya, tetapi konsistensi dari keterangan yang bersangkutan ini, itu yang akan dijaga oleh LPSK. Terungkap nggak sih kenapa Baradae berubah keterangan? Saya kira ya sebenarnya karena yang bersangkutan ini melakukan suatu tindakan secara terpaksa dan kemudian dia belum tahu apa situasinya gitu ya. Tapi setelah kemudian dia merasa menghadapi resiko yang sangat berat sebagai seorang tersangka yang nantinya terdakwa, yang nantinya ini, ya itu barangkali yang mengubah keterangan secara drastis ya. Udah bertemu dengan keluarganya, keluarga dari Baradae? Belum, tapi kita akan segera komunikasi untuk mungkin hari ini ya, kita akan mencoba menghubungi keluarganya. Ya. Dan kalau keluarganya ini juga mengalami ancaman atau intimidasi, kita akan segera carikan solusi untuk pengamanan. Oke. Saya pindah ke satu aktor lain ya, aktor lain yang juga kemudian disebut-sebut meminta perlindungan dari LPSK. Ya. Ibu Putri Chandrawati. Ya. Ya. Itu gimana statusnya? Apakah perlindungan itu sudah diberikan oleh LPSK terhadap Ibu Putri atau gimana? Belum. Jadi statusnya Bu Putri itu kan masih sebagai seorang pemohon. Sejak pengajuan diberikan pada tanggal 14 Juli. 14 Juli 14 Juli mengajukan permohonan untuk menjadi terlindung LPSK. Perlindungannya itu perlindungan fisik, perlindungan prosedural, rehabilitasi medis begitu ya. Dan itu tentu saja LPSK lagi-lagi harus memastikan pada yang bersangkutan tentang permohonannya ini. Tapi sampai sekarang kan yang bersangkutan ini belum bisa dimintai keterangan apapun berkaitan dengan laporannya dan juga berkaitan dengan permohonannya. Itu yang menyulitkan LPSK untuk menentukan apakah yang bersangkutan ini bisa diberikan perlindungan atau tidak. Saya tahu ini memang ada juga pihak-pihak yang mengatakan LPSK lambat ini memberikan perlindungan. Bahkan ada teman-teman saya yang juga ada aktivis perempuan, ada psikolog yang juga memprotes. Ini betul-betul korban loh. Ya saya tahu memang perspektif korban harus dikedepankan oleh LPSK. Tetapi kita harus memastikan secara langsung gitu. Nah dengan sulitnya Ibu P ini memberikan keterangan, itu kan kemudian kami berpikir, loh ini sebenarnya benar-benar memerlukan perlindungan atau tidak dari LPSK. Oke. Dan kemudian pertanyaan lebih lanjut lagi, apakah benar ini Ibu P yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan? Nah, surat yang tanggal 14 Juli Ya. yang meminta LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap Ibu P, ini surat yang ditulis oleh Ibu P atau gimana? Jadi begini, pada tanggal 13 itu rupanya ada permohonan dari Baradae ya, tanggal 14 itu Ibu P.
Tanggal 13 Baradae, Ya, tanggal ya. 14 Barad. Ya, pada tanggal 13 itu karena kami bertemu dengan Pak FS, Tanggal berapa ya, ketemu AFS? tanggal 13. 13 ketemu Pak FS. Iya, Oke. ya. Itu karena dalam rangka LPSK kan selalu ya melakukan koordinasi dan mencari keterangan-keterangan tentang satu peristiwa pidana terutama yang menarik perhatian publik. Nah, tanggal 13 itu kita ketemu Barada FE, Barada, Baradae. Barada E dan juga Pak FS. Oke. Ya waktu itu Pak FS minta perlindungan pada LPSK agar diberikan perlindungan pada Ibu P ini dari pemberitaan yang menyudutkan. Oke, sebentar. Itulah. Jadi permintaan perlindungan pertama terhadap Ibu P itu disampaikan oleh FS Iya, kepada LPSK. iya, tapi Karena itu masih lisan. masih lisan. Dan perlindungannya dalam bentuk untuk menghentikan pemberitaan yang menyudutkan Ibu P ini gitu loh. Ini pertemuan fisik LPSK dengan Verdi Sambo. Iya, Iya. iya. Dan Verdi Sambo pada waktu itu secara lisan meminta agar LPSK memberikan perlindungan terhadap Ibu Putri dari berita-berita Iya, yang iya, menyudutkan. iya, iya, iya. Itu tanggal 13. Tanggal 13. Tanggal 13. Terus setelah itu? Setelah itu kami kan kemudian meninggalkan form untuk pengajuan permohonan. Oke. Nah, form itulah yang kemudian diisi oleh Ibu P dan tanggalnya itu 14 Juli gitu. Oke. Oh, jadi didahului dengan permohonan lisan ya. Iya, iya. Pertemuan lisan dari Pak FS Iya. agar LPSK memberikan perlindungan terhadap Ibu P Iya. dari berita-berita yang menyudutkan. Iya, iya. Itu pertemuan LPSK dengan FS itu di mana? Di Propam, di kantor Propam, Oh, di kantor di Propam. kantor Pak FS. Itu belum dinonaktifkan. Belum. Itu kan baru tanggal 13. Baru tanggal 13 ya. Sehari setelah konferensi pers kepolisian itu. Karena begitu ramai pemberitaan kan kemudian kita berkoordinasi, kita ke Polres Jakarta Selatan, kita mencoba ke Barreskrim dan juga menghubungi via Pak FS. Gitu. Oke, kembali lagi setelah kemudian Ibu P menandatangani form bahwa meminta perlindungan sebagai saksi, itu persisnya apa yang selain yang lesan kan melindungi dari berita-berita yang menyudutkan. Terus apa lagi yang diminta dilindungi? Ya, itu kan ada, dalam form itu ada bentuk-bentuk perlindungan yang dikehendaki gitu ya, atau yang diajukan. Ada perlindungan fisik, perlindungan prosedural, perlindungan hukum, dan juga bantuan dalam bentuk medis atau psikologis. Nah, ini yang diberi tanda oleh di dalam form ini adalah perlindungan fisik, perlindungan prosedural, dan rehabilitasi psikologis. Oh, oke. Itu ketika ketemu dengan Pak FS juga bareng juga yang disampaikan juga meminta perlindungan terhadap Ibu Putri dan juga terhadap Baradae. Atau terpisah? Yang Baradae saya nggak terlalu. Oke, Ibu Putri ya. Oke. Nah, karena itu Baradae kan ketemu langsung juga pada hari itu. Oke. Nah, setelah itu, setelah perlindungan permintaan perlindungan ini sampai sekarang perlindungan itu nggak diberikan, belum diberikan. Belum diberikan, dua-duanya. Dua-duanya apa maksudnya? Dua-duanya itu baik Baradae maupun Ibu Putri. Oh enggak, itu kan Baradae sekarang sudah diberikan perlindungan Iya, darurat. tapi pada waktu yang berdasarkan permohonannya sampai dia kemudian menjadi tersangka, itu sama sekali belum mendapatkan perlindungan dari LPSK karena masih dalam tahap investigasi dan assessment. Oke, tapi kan Baradae sekarang sudah dalam perlindungan darurat. Nah, Ibu Putri? Sampai sekarang ya kita belum bisa memberikan perlindungan karena yang bersangkutan belum bisa dimintai keterangan apapun. Jadi kita berpikir ini sebenarnya memang menghendaki ada perlindungan oleh PSK atau tidak gitu. Tapi jangan-jangan memang ada sebuah trauma yang luar biasa ketika kemudian terjadi pembunuhan di rumahnya dan mungkin dia juga menyaksikan sehingga memang butuh itu waktu ini untuk agar lebih normal memberikan keterangan. Nah, itu yang kami juga pertimbangkan ya. Biar bagaimanapun kan kita harus tetap menempatkan yang bersangkutan ini sebagai korban. Karena yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai korban yang mengaku mengalami pelecehan seksual. Oke. Kita tempatkan itu
Dan kita sudah berusaha untuk membangun komunikasi dan sebagainya. Memang kami menyadari juga bahwa komunikasi dengan seseorang yang mengalami trauma berat itu kan tidak mudah ya. Membangun kepercayaan untuk orang bisa berkomunikasi, menceritakan apa yang dia alami itu kan sesuatu yang tidak mudah. Tetapi kalau misalnya yang bersangkutan ini memang memerlukan perlindungan untuk itu, ya sedikit banyak ada tanda-tanda kan ya yang bersangkutan misalnya menunjukkan antusiasme sedikit lah untuk berkomunikasi paling tidak dengan LPSK misalnya karena yang bersangkutan mengajukan ke LPSK. Itu sudah kami lakukan dan ini yang membuat kami ini agak kemudian membuat tanggal mundur karena seharusnya itu diputuskan kan sudah jauh-jauh hari ya. Oke. Tapi karena situasi yang begitu dan kita mempertimbangkan yang bersangkutan ini tetap kita pandang sebagai korban, coba kita mundurkan sampai 30 hari lah. 30 hari itu sampai 14 Agustus. 30 hari kerja, jadi 14 Agustus lebih lagi. Oke. Banyak juga kritik pada LPSK ya, termasuk dari Komisi Nasional Komnas Perempuan dan lain sebagainya yang dianggap terlalu lambat untuk melindungi Ibu Putri. Ya. Ya, kami sebenarnya kan juga dari dinamika yang terjadi itu kan muncul juga persepsi-persepsi kami ya. Dan feeling kami gitu juga bermain ya. Dan memang kemudian kan terbukti sekarang. Oke. Ternyata tindak pidana yang dilaporkan oleh Ibu Putri itu kan tidak ada dan dihentikan oleh Barreskrim. Jadi memang kalau tidak ada tindak pidananya ya LPSK sulit untuk bisa memberikan perlindungan pada yang bersangkutan. Kenapa harus dikaitkan dengan tindak pidana? Bukankah dia juga dalam posisi yang sangat traumatis kejadian penembakan terjadi di rumah yang dihadiri oleh Ibu P dan dia juga berpotensi menjadi saksi dalam kasus penembakan itu dan mungkin membutuhkan perlindungan dari LPSK. Memang ranah kerja LPSK ini kan dalam perkara pidana, Mas. Jadi tanpa perkara pidana kita tidak bisa intervensi apapun. Oke. Kalaupun Ibu P ini membutuhkan rehabilitasi psikologis, sebenarnya kan sudah ada tim psikolog yang selama ini mendampingi Ibu P itu. Jadi saya kira sudah cukup lah itu untuk mendampingi Ibu P. Pernyataan Mas Hasto sudah cukup tuh seakan-akan memang ogah untuk melindungi Ibu P. Bukan ogah, tapi kan untuk melindungi Ibu P itu pertama harus ada tindak pidananya. Oke. Statusnya harus jelas. Dia korban atau saksi korban. Nah ini kan tidak ada. Sehingga kita tidak bisa memberikan layanan kepada seseorang yang memang statusnya di dalam suatu perkara tindak pidana itu tidak ada gitu. Kan Ibu P juga terlepas sudah diputuskan ditolak oleh Barreskrim soal dilecehkan, terjadi pelecehan. Bahkan kemudian FS juga mengatakan apa yang terjadi dilakukan itu adalah untuk membela martabat kehormatan keluarga. Ini begini Mas, kalau untuk psikologi itu tadi kan Mas Budiman sendiri menyampaikan seseorang yang mengalami trauma kan mungkin sulit ya untuk segera membangun kepercayaan dengan pihak lain. Nah, selama ini kan terbukti dengan LPSK itu tidak terbangun situasi komunikasi yang kondusif seperti itu. Tetapi ternyata Ibu P ini mempunyai sejumlah psikolog yang selama ini mendampingi. Nah, barangkali itu yang lebih diperlukan oleh Ibu P. Itu loh maksud saya. Tapi kan itu hanya semacam trauma healing atau rehabilitasi psikologi. Tetapi soal hak dia meminta perlindungan baik dari pidana maupun apapun. Ya, kan status hukumnya harus jelas. Dia korban atau dia saksi. Kalau tidak ada tindak pidananya kan dia tidak bisa disebutkan sebagai saksi atau korban. Kecuali ada tindak pidana lain yang kemudian nanti menempatkan Ibu P ini dalam status tertentu ya. Dalam pelaporan yang disampaikan oleh Ibu P, dia korban. Dia sudah jelas dinyatakan tidak ada tindak pidana itu. Oleh Barreskrim. Ya.
Pak Mahfud juga mengungkapkan bahwa motif pembunuhan dari Yosua Ya. adalah berkaitan dengan konten orang dewasa, dan itu kemudian ditegaskan terjadinya kemudian di Magelang gitu. Saya LPS, tidak mau masuk ya ke oke, substansi yang seperti itu karena itu di luar ya domain dari LPSK. domainnya LPSK ya. Tapi artinya ketika kemudian Bareskrim kemudian menghentikan Ya, bahwa tindak pidana pelecehan seksual yang dilaporkan oleh Ibu Putri itu kemudian tidak ada. tidak ada, Ya, itu artinya apa sebenarnya secara kasus? ya artinya LPSK tidak bisa memberikan perlindungan pada Ibu P ini karena tidak ada tindak pidana yang melibatkan Ibu P dalam laporan yang diberikan. Tapi kan Ibu P tetap terbuka peluangnya untuk menjadi saksi terhadap Tentu terjadinya kalau tidak. nanti Ibu P ini kemudian ditetapkan sebagai saksi atau korban dalam laporan yang lain lagi yang itu bisa saja mengajukan kepada LPSK. Kita tetap akan membuka. Tapi kan yang pasti kan ketika tindak pidana yang terjadi di rumahnya FS dan Ibu P ada di situ, Ya. kan pasti dia akan menjadi saksi terhadap tindak pidananya pembunuhan terhadap Iya, Brigadir Yosua. iya, iya. Itu tetap terbuka ada kemungkinan ke sana. Iya. Jadi kalau status Ibu P ini nanti jelas dalam melekat pada satu tindak perkara pidana tertentu, ya kita akan pertimbangkan. Oke, oke. Sekarang kita pindah ke itu, Mas Hasto, soal pertemuan antara LPSK dengan FS Ya, yang terjadi di mana di divisi Propam. ya. Itu inisiatif dari FS atau inisiatif dari LPSK sebetulnya? Inisiatif dari LPSK. Karena memang tadi saya sampaikan LPSK setiap ada peristiwa begitu kan berusaha untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak yang kita perkirakan relevan dengan peristiwa tersebut. Salah satunya dengan Pak FS ini karena peristiwa itu terjadi di kediaman beliau. Oke. Jadi akhirnya bertemu, ada staf LPSK yang bertemu dengan Pak FS ini, dan itu tadi yang saya sampaikan. Pak FS kemudian menyampaikan apakah LPSK bisa memberikan perlindungan dari pemberitaan pers yang dianggap terlalu menyudutkan istri beliau gitu ya. Ya LPSK tentu tidak bisa memberikan layanan perlindungan yang seperti itu kecuali yang bersangkutan sudah menjadi terlindung LPSK. Kan kita tidak bisa mencegah, melarang-larang wartawan untuk memberitakan dan sebagainya. Kecuali yang diberitakan itu sudah menjadi terlindung LPSK gitu. Tapi pada waktu itu Pak FS juga minta perlindungan LPSK? Tidak. 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 Saya mendengar kabar berita-berita yang beredar di berbagai portal berita, katanya pada saat pertemuan itu ada pemberian amplop ya? Ya, sebenarnya LPSK ini sering kali Mas Oh, mengalami yang seperti itu, terutama kalau saksi maupun korban itu tergolong mampu lah secara keuangan dan sebagainya. Itu seringkali staf LPSK itu menerima yang seperti itu. Dan karena ini sudah menjadi fakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh insan LPSK, biasanya itu ditolak. enggak, tapi Hampir semua. artinya apa? Faktanya memang terjadi pemberian amplop yang kita juga nggak tahu isinya apa? Atau Iya, menurut staf kami itu ada. Jadi setelah selesai, kemudian itu kan itu kan ada 2 orang staf ya, perempuan semua. perempuan semua? Satu sedang sholat di masjid di lokasi itu, kemudian yang satu menunggu di ruang tamu. Oke. Ya ini didatangi oleh, ya menurut keyakinan mereka itu staf dari Pak FS, karena ada seragamnya dan sebagainya. Dan menyerahkan amplop 2 yang warnanya coklat, menurut mereka tebal, tapi karena mereka menduga itu adalah uang, ya kemudian ditolak. Oke. Terus? Ya sudah cukup gitu. Cukup? Iya, Ditolak, nggak ada reaksi kemudian dan amplop itu kemudian ditinggal gitu? ya ditinggal di situ. Dan ini kan sebenarnya karena ini sering kali terjadi ya di LPSK. Sering ya? Ya terutama untuk pelapor atau orang yang secara keuangan mampu
dan menginginkan agar dapat perlindungan dari LPSK, itu kayak begitu tuh sering terjadi. Tapi alhamdulillah lah selama ini LPSK masih tetap bisa menjaga integritas itu. Dan yang terakhir ini tadi, yang diberikan oleh seseorang di kantornya Pak FS ini. Oh, jadi model-model pemberian amplop itu sudah sering dialami oleh staf-staf di LPSK yang akan memberikan perlindungan. Iya. Dan kalau ketahuan yang bersangkutan memang melakukan itu, tentu ada tindakan dari LPSK yang memberhentikan yang bersangkutan. Terus bagi staf LPSK sendiri setelah dia bertemu dengan FS dan kemudian diberikan amplop coklat itu dilaporkan kepada komisioner LPSK. Iya. Dan itu menjadi semacam SOP dari LPSK, setiap bertemu dengan siapapun akan melaporkan itu. Iya begitu. Saya ini kan berita muncul dari statementnya Pak Mahfud ini ya. Jadi kami biasanya memang tidak mengekspos yang begitu-begitu karena kami anggap itu meskipun itu sudah sering terjadi sebetulnya. Iya. Tapi gini, ngomong-ngomong, kalau orang minta pelindungan terhadap LPSK, apakah orang itu memang kemudian juga harus menyediakan sejumlah biaya? Tidak sama sekali bebas biaya, karena kami dibiayai dari APBN ya, dan itu kami rasa meskipun sering kami keluhkan kecil, tapi masih cukuplah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Jadi siapapun kalau memang merasa dirinya terancam atau tersangkut tidak pidana atau ingin menjadi whistleblower atau ingin menjadi justice collaborator itu tetap terbuka saja untuk melaporkan kepada LPSK dan itu free of charge. Iya. Oleh karena itu salah satu selain syarat-syarat yang lain ya, itu LPSK kan akan men-track apakah permohonan itu dilakukan dengan itikat baik atau tidak. Oh. Dengan itikat baik atau tidak? Iya. Artinya ada juga orang yang meminta pelindungan LPSK dengan itikat tidak baik. Misalnya gimana? Misalnya seseorang yang dia sudah tahu bakal menjadi tersangka. Oke. Dia kemudian berinisiatif mengajukan permohonan perlindungan, LPSK nggak tahu nih bahwa yang bersangkutan ini bakal menjadi tersangka. Itikat tidak baiknya yaitu supaya menghindari penangkapan dari kepolisian misalnya begitu. Tapi setelah kita tahu ya, kemudian kita hentikan perlindungannya. Karena perlindungan permohonan yang diajukan yang bersangkutan ini kami anggap tidak dengan itikat baik. Itu dalam kasus apa biasanya? Banyak, ada kasus korupsi, terutama yang banyak itu. Oke. Mas, kalau sekarang pada Yosua Huta Barat, yang jelas-jelas sudah menjadi korban karena meninggal dunia. Pengacaranya mengatakan nggak percaya dengan LPSK sebetulnya. Gimana Mas Hasto sebagai ketua LPSK merespon pernyataan dari kuasa hukum dari keluarga Yosua Huta Barat? Ya, saya sempat risau juga. Kok ada pengacara tidak percaya dengan LPSK ya? Kemudian saya menanyakan ini ke teman-teman pimpinan LPSK, sebenarnya apa ini? Rupanya memang pengacara saudara Yosua ini, almarhum, itu mempunyai pengalaman yang kurang baik lah bagi dia ya, dengan LPSK. Yang pertama itu satu perkara korupsi dulu, ya sebelum saya masuk ke LPSK sih itu, di mana yang bersangkutan kemudian tidak menjadi pengacara dari orang yang kemudian dilindungi oleh LPSK. Tapi sebenarnya itu bukan kesalahan LPSK. Kalau seseorang mengganti pengacara itu kan bukan inisiatif LPSK gitu. Itu satu perkara. Yang lain lagi adalah perkara seseorang yang sudah menjadi tahanan polisi, kemudian pengacara ini menghendaki agar LPSK menempatkan dia di rumah aman. Nah ini kan sulit, seperti kasus ini kan, Baradae ini, dia sekarang sudah menjadi tahanan. Kami mempertimbangkan ya, kalau misalnya tetap menjadi tahanan di Barreskrim, ya kita akan melakukan upaya sepenuhnya untuk mengawal itu saja. Nah, kasus yang tadi saya sebutkan itu karena
yang bersangkutan memaksakan agar ditempatkan di rumah aman, padahal itu nggak mungkin. Dan kita sebenarnya sudah membantu untuk melakukan pengawasan terhadap tahanan ini dan juga berupaya untuk memindahkan yang bersangkutan di tempat tahanan yang lebih aman, ya, yang terpisah dari orang yang mengancam yang bersangkutan ini. Itu sudah kita lakukan. Tapi ya barangkali kurang memuaskan karena yang bersangkutan menginginkan mestinya di rumah aman. Ya, situasinya seperti itu. Dan itu terjadi pada saat kapan? Beberapa Di era bulan. Mas Hasto? Iya, iya, iya. Oh, di era Mas Hasto Iya, juga iya, ada pernah iya, terjadi itu. iya. Jadi karena kekecewaan, ekspektasinya tidak dikabulkan, Iya, iya. dan kemudian dia merasa tidak percaya lagi terhadap LPSK. Iya, iya. Oke. Nah, kemudian terhadap posisi Yosua Huta Barat sendiri, Iya. almarhum dan keluarganya, apa yang dilakukan oleh LPSK terhadap keluarga? Ya, Yang bisa dilakukan LPSK? LPSK ini sudah berusaha menghubungi keluarga Joshua ini. Tapi karena ada pengacaranya kan kita berusaha melalui pengacaranya. Oke. Nah, pengacara tidak merespon, kita sudah berkomunikasi lewat WA, surat maupun telepon ya. Surat juga tidak dibalas dan kami kemudian ada juga yang desakan maupun kritik dari masyarakat, kenapa tidak lakukan proaktif ke sana? Nah, dalam situasi yang seperti itu tentu sulit buat LPSK melakukan upaya proaktif. Kalau kita sudah tahu bahwa ada rejeksi ya dari Ada rejeksi. pengacaranya. Kan tidak lucu kalau nanti kita datang ke sana kemudian ditolak atau bahkan diusir gitu kan. Ini satu lembaga negara yang harus kita jaga juga marwahnya tuh. Itu jadi situasinya seperti itu. Cuman saya menyayangkan karena kemudian yang bersangkutan kan kemudian kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang bisa dilindungi, Oke. baik secara fisik, prosedural, dan bahkan kalau ada trauma di dalam keluarga ini bisa difasilitasi oleh LPSK untuk pemulihan. Dan satu lagi yang menjadi kewenangan LPSK itu, karena LPSK mendapat mandat untuk melakukan penilaian Penilaian. ganti rugi yang akan dituntut oleh korban maupun keluarga korban kepada pelaku nantinya. Oke. Jadi ya kalau ini kan sayang sekali kehilangan kesempatan untuk ini. Itu apa? Ganti rugi atau Ganti rugi. Ganti rugi istilahnya. Ganti rugi ya. Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban maupun keluarga korban. Itu prosedurnya adalah orang itu mengajukan gugatan perdata. Tidak. Mengajukan penilaiannya ke LPSK. Oke. Kemudian LPSK akan memasukkan penilaian ini ke dalam tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi jaksa penuntut umum harus memasukkan itu ke dalam tuntutannya. Oke. Kemudian nanti diputuskan oleh hakim apakah dikabulkan atau tidak dan jumlahnya berapa. Oh, oke. Itu pertimbangan hakim. Tetapi penilaian itu yang melakukan adalah LPSK. Dan ini peran LPSK ini sudah diperkuat dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 ini bahwa penilaian itu memang menjadi kewenangan LPSK. Artinya kalau dibayangkan keluarga dari Yosua Ya. itu kemudian bisa mengajukan permohonan ganti rugi, Restitusi, ya. restitusi Ya. melalui LPSK dan kemudian LPSK akan melakukan assessment dan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari tuntutan dari jaksa. Iya. Dan Ya. itu biasanya berupa apa? Uang? Uang dan termasuk biaya-biaya untuk yang dikeluarkan oleh kan meliputi begini ya, restitusi itu kehilangan kekayaan, Oke. harta benda dan sebagainya, kerugian material, itu juga dihitung oleh LPSK. Ada metodenya lah untuk menghitung itu, dan itu kemudian dimasukkan dalam tuntutan jaksa itu tadi. Oke. Tapi itu yang akan mengabulkan hakim. Iya. Tapi LPSK akan coba menghitung Ya. berapa kerugian yang diterita akibat dibunuhnya Yosua Huta Barat, Iya. dan kemudian ganti restitusi inilah yang kemudian harus diberikan menjadi beban untuk negara atau untuk pelaku? Untuk pelaku. Untuk Karena pelaku. restitusi ya. Kalau negara itu kan kompensasi.
Oke. Jadi ganti rugi yang dibayarkan oleh negara itu kompensasi. Itu baru 3 tindak pidana saja yang secara eksplisit menyebutkan korbannya itu mendapatkan hak kompensasi dari negara. Itu pelanggaran HAM yang berat, terorisme, dan terakhir itu tindak pidana kekerasan seksual. Oke. Itu negara. Pertama dituntut dulu restitusinya. Oh, restitusinya dulu. Ya, Oke. baru setelah dianggap tidak cukup restitusi ini bisa dibayarkan oleh pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual loh ya. Itu kemudian negara bisa memberikan kompensasi. Oke. Jadi kalau kembali dalam kasusnya Yosua, itu artinya LPSK itu mempunyai kewenangan ya untuk melakukan assessment berapa kemudian restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku. Iya. Tapi itu konsekuensinya tahapannya adalah ketika keluarga itu meminta Iya. ke situ. Ya. Dan juga dan LPSK juga bisa memberikan rekomendasi berapa kompensasi yang harus diberikan kepada negara agar seperti itu. Gitu Iya. konstruksinya. Iya, iya. Tapi prosedurnya adalah harus ada permintaan Ya. dari Dari yang bersangkutan, dari korban maupun keluarga korban. ya kalau Yosuanya kan hampir tidak Keluarga memungkinkan korban, ya. dari keluarga korban Ya, bisa ya. meminta itu. Ya. Dan sampai sekarang itu juga belum termanfaatkan atau belum tahu atau sudah ada antipati bahwa LPSK ini Ya, lambat. barangkali karena belum tahu peran LPSK atau keliru mempersepsikan LPSK sehingga kemudian demikian gitu. Sudah Tapi ada, sayang kan ini kalau terlewat gitu loh. tapi sudah ada presiden di mana LPSK kemudian memberikan rekomendasi restitusi untuk sebuah tindak pidana. Banyak, Banyak. banyak dan banyak juga yang kemudian dibayarkan. Oh, Nah, kenapa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini selain restitusi juga dimungkinkan ada kompensasi? Itu karena masih ada kelemahannya begini, tindak pidana yang lain itu kan seringkali restitusi yang dituntutkan kepada pelaku itu, pelaku kemudian menyatakan saya tidak sanggup membayar. Dan kemudian diganti dengan hukuman subsidiar yang terlalu tidak berimbang lah sebenarnya. Nah, oleh karena itu masuk dalam pasal-pasal di dalam tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi untuk tindak pidana yang ini, yang dialami oleh Joshua ini, kan orang juga tahu bahwa kalau pelakunya betul itu ya, itu orang yang sangat berkemampuan secara ekonomi, yang sangat mungkin untuk membayarkan restitusi kepada pelaku, pada korban maupun keluarga korban. Oke, oke. Dan seberapa banyak kemudian rekomendasi dari LPSK yang kemudian diikuti oleh jaksa dan dikabulkan oleh hakim dan dilaksanakan? Alhamdulillah sekarang mulai banyak lagi karena memang pada tahap-tahap pertama itu kan seringkali karena pemahaman dari aparat penegak hukum yang belum seragam ya. Bahkan untuk mengajukan restitusi itu seringkali jaksa belum bersedia. Ini aturannya apa ini gitu. Bahkan untuk kasus kompensasi ya, itu di kasus bom Tamrin misalnya. Pada waktu LPSK mengajukan kompensasi bagi korban kepada pada jaksa penuntut umum pada waktu itu, jaksa penuntut umum menolak. Alasannya, loh kami ini kan pengacara negara, masa menuntut negara gitu loh. Akhirnya kami berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan kemudian Jaksa Agung mengeluarkan surat edaran untuk kasus-kasus yang seperti itu agar difasilitasi untuk bisa memasukkan tuntutan kompensasinya dalam tindak pidana terorisme itu. Mungkin karena memang belum banyak orang yang tahu soal ada kewenangan LPSK untuk merekomendasikan restitusi dan kompensasi. Iya. Mungkin Tapi harus alhamdulillah ini dengan keluarnya Perma nomor 1 tahun 2022, ini kewenangan maupun peran LPSK dalam penilaian restitusi maupun kompensasi ini makin dikuatkan. Oke, Mas, saya mau ngajak Mas Hasto untuk merefleksikan kejadian sebulan yang terakhir ya. Sebulan yang terakhir yang sangat luar biasa, orang dihiruk pikukkan dengan Sambo, semua membicarakan soal Sambo dan berakhir dengan sebuah pengakuan bahwa ini adalah rekayasa, ini adalah pembohongan dan lain sebagainya. Apakah kultur-kultur seperti itu memang itu ada hidup dalam tubuh kepolisian? Ya, nyatanya ada ya. Oleh karena itu kemarin dalam satu momen
live dengan salah satu televisi, saya juga menyampaikan ini mestinya kita jadikan momentum bagi polisi untuk mengembalikan dan menguatkan lagi upaya reformasi birokrasi di dalam kepolisian sendiri. Dan mumpung ini menjadi perhatian masyarakat luas, penilaian masyarakat ini kan bisa menjadi alat kontrol untuk Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka melakukan itu. Ini yang harus kita dorong justru. Ini kesempatan yang baik untuk Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pembenahan lah ke dalam maupun pelayanan keluar. Selama ini kan masyarakat sebenarnya harapannya sangat tinggi ya, polisi itu ya berperan sebagai polisi gitu. Sebagai seorang inspektur jenderal ya, perwira tinggi kepolisian berbintang 2, kemudian menjadi sesuai dengan pengakuannya menjadi aktor intelektual pembunuhan terhadap ajudannya, dan kemudian secara sengaja juga mengakui bahwa dia merekayasa melakukan pengaburan. Ini introspeksi apa yang harus kembali dilakukan oleh kepolisian secara mendalam? Karena kalau pemahaman seorang inspektur jenderal, kemudian dia bisa merekayasa pengakuan, publik kan akan bisa mengatakan, oh jangan-jangan semuanya direkayasa seperti itu. Iya, justru itu yang harus dihindarkan oleh kepolisian. Oleh karena melalui perkara yang ini, kepolisian harus betul-betul melakukan introspeksi dan upaya pembenahan besar-besaran. Nah, ini kan satu perilaku yang melekat pada seseorang yang mempunyai kuasa tertentu. Kuasanya itu bisa dilakukan untuk melakukan sesuatu dan bisa dilakukan untuk menutup sesuatu. Oke. Ya, ini yang bahaya. Jadi ini yang harus dijadikan pelajaran besar bagi kepolisian untuk melakukan pembenahan. Pembenahan mungkin terlalu umum. Persisnya apa yang harus dilakukan oleh kepolisian? Belajar dari kasus yang betul-betul menyita energi bangsa, menjadi percakapan hampir dalam semua lapisan masyarakat, adalah Sambo Efek. Nah, pembenahan itu konkretnya seperti apa yang dibayangkan oleh Mas Hasto sebagai Ketua LPSK? Ya, mekanisme kontrol baik di dalam maupun di luar ini yang harus diperkuat. Selama ini kan di dalam sudah ada propam, ada apa? Tapi justru propam yang melakukan ini. Justru propam ini justru menjadi pukulan yang paling telak bagi kepolisian ya. Ada dari luar misalnya Kompolnas sebagai ini. Tetapi Kompolnas kan, pun sekarang juga menjadi loudspeaker dari kepolisian. Ya, karena secara kelembagaan memang dia di bawah pemerintah ya. Oleh karena itu barangkali ya mungkin kita perlu pikirkan juga kalau misalnya kepolisian ini di bawah kementerian atau apa gitu barangkali. Kepolisian di bawah kementerian. Ya, ini mestinya kajian terhadap persoalan ini harus sampai ke sana juga. Harus kita pertimbangkan untuk itu. Seorang inspektur jenderal menjadi aktor dari pembunuhan, kemudian dia merekayasa kasus itu agar tidak kelihatan, bahkan sesuai dengan pengakuan Kapolri dia melakukan tembakan sendiri ke dinding untuk mengaburkan fakta. Ini karena apa? Overconfident bahwa ini kemudian tidak terungkap, atau apa sebetulnya kalau dalam refleksinya Mas Hasto? Ya, saya kira begitu. Dalam situasi panik dia melakukan sesuatu untuk menghilangkan jejak, menghilangkan bukti-bukti, dan dia confident karena dia memang adalah pimpinan tertinggi dari badan yang seharusnya melakukan kontrol terhadap aparat kepolisian. Nah, ini yang bahaya kan kalau seperti itu. Oleh karena itu juga penempatan orang itu merit system harus dijalankan di dalam kepolisian ini ya. Merit system itu kan meneliti secara lebih mendalam apakah seseorang cocok duduk di dalam posisi tertentu dan sebagainya. Kalau melihat berbagai video yang viral ya ketika FS diwawancarai oleh wartawan dan mengatakan bahwa Propam adalah garda terdepan dari penegakan disiplin. Kalau ada anak buahnya yang kemudian melanggar, komandannya kemudian juga harus ikut bertanggung jawab. Kalau dalam kasusnya FS, ini gimana kalau ditempatkan itu? Apakah komandan atasnya juga harus bertanggung jawab?
Ya, ini kan paling atasnya kan FS ini di dalam Propam. Tapi Dan itu FS sekarang yang menjadi aktor intelektual dari pembunuhan kalau itulah ya, betul di pengadilan, ya, dan kemudian dia juga merekayasa kasus. iya. Jadi ya saya kira ini saya menghargai ya upaya Pak Kapolri untuk membentuk tim Tim sus sus. dan sudah berhasil pada sampai tahap sekarang. Itu satu niatan baik lah. Apapun yang mendorong ya, Ya. itu adalah satu upaya baik. Tapi ini belum cukup. Upaya lain yaitu tadi reformasi birokrasi di kalangan kepolisian ini harus segera dilakukan. Mempertimbangkan itu, merit system harus dijalankan, kemudian juga barangkali mempertimbangkan mekanisme kontrol dari luar ini apa yang paling efektif. Dan ini bukan hanya kewajiban polisi saja, itu adalah kewajiban kita semua memberi masukan. Misalnya salah satu apakah sebaiknya ditempatkan di salah satu kementerian misalnya. Kalau sekarang ini kan luar biasa ini kekuasaan yang sedang dinikmati oleh kepolisian. Oke. Luar biasa kekuasaan dinikmati kepolisian. Maksudnya? Ya, kepolisian ini kan personel-personelnya bisa ditempatkan di lembaga-lembaga lain Oke. secara jauh lebih banyak ketimbang dengan TNI misalnya. Ini kan dampak dari kembalinya TNI ke barak. Kemudian polisi menjadi garda sipil gitu. Tapi sipilnya polisi kan tetap merasa dia bukan sipil sepenuhnya kan. Oke. Nah ini juga harus direformasi. Dan ini mesti kita carikan cara apa ya yang bisa menjadi alat kontrol itu. Dan salah satu Salah pikiran satu dari pertimbangan Mas Hasto saya adalah ya di bawah kementerian. di bawah Kementerian Dalam Negeri, Ya, di bawah Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri. tapi Menurut itu saya. adalah keputusan politik. Keputusan politik ya. Dan itu saya kira kan lebih jangka panjang. Yang jangka pendeknya ya upaya menata kembali organisasi kepolisian ini. Misalnya kan beredar ini ada Satgas Merah Putih itu. Ya. Satgas Merah Putih ini kan ternyata mempunyai kekuasaan yang demikian besar di dalam melakukan upaya-upaya penyidikan dan sebagainya. Dan itu yang kemudian dinilai ini polisi di dalam kepolisian ini. Itu yang saya kira harus diubah lah. Oke. Jadi kalau memang perlu dipikirkan momentum ini digunakan untuk reformasi total Ya. terhadap lembaga kepolisian, Ya. ya. Kemudian ada pengawasan eksternal yang cukup Yang kuat efektif ya. dan harus juga memunculkan kajian Ya. bagaimana sebetulnya menempatkan kepolisian Lembaga dalam kepolisian satu ini. Ya. lembaga kementerian di bawah Ya, kementerian. ya, ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. Posisi Kompolnas yang sekarang juga lagi disoroti oleh publik karena memang kecenderungannya menjadi quote unquote menjadi pembela atau menjadi bumper, terlepas itu akan dibantah oleh Kompolnas. Ya. Ini sebenarnya gimana yang terjadi, Mas Hasto? Ya, saya sendiri nggak terlalu kenal ya Kompolnas ini. Cuman karena Kompolnas ini kan banyak orang-orang yang terlibat di Kompolnas ini, menjadi komisioner di Kompolnas ini kan juga mantan polisi gitu Ya. ya. Jadi ini barangkali juga perlu dikaji ulang. Perlu dikaji ulang. Ya, Atau memang hanya kuasi-kuasi sok ada yang mengawasi. ya takutnya kan seperti itu. Oke, itu dari sisi kepolisian. Tapi ini juga menarik ya, menarik dalam artian ketika tragedi pembunuhan Yosua Huta Barat terjadi, banyak aktivis-aktivis LSM, ya, Ya. aktivis-aktivis LBH yang kemudian juga muncul, ya. Mas Hasto pernah di LBH, sekarang di LPSK. Mas Taufan Damanik, kemudian itu juga ahli LSM yang kemudian di Komnas, kemudian ada Patra yang kemudian berada di keluarganya Verdi Sambo. Ya. Ini juga ujian bagi aktivis-aktivis yang sekarang berada dalam posisi yang berbeda-beda. Ya. Apa refleksi Mas Hasto soal itu? Ya kebetulan ada grup WA ya, Grup WA. itu alumni LBH. Oke. Itu dialog juga menyangkut yang seperti itu. Tapi paling tidak ya alumni LBH ini kita harapkan
ke LBHA-nya masih muncul lah. Jadi itu juga harapan dari teman-teman yang lain lah. Jadi saya juga berpesan dimanapun alumni LBH ini bertempat, saya kira semangat yang menjadi roh LBH untuk membela orang yang tertindas, yang termiskinkan, yang tersingkir itu masih tetap menjadi spirit yang mengilhami para rekan-rekan ini. Bahkan diaspora LBH itu kan bukan hanya di Komnas, di LPSK, menjadi kuasa hukum, bahkan ada yang juga menjadi penasehat ahli dari Kapolri. Iya, dan di partai politik juga banyak. Partai politik juga banyak. Ya justru itu yang saya harapkan ya, agar dimanapun tempat dari para alumni LBH ini, agar semangat maupun spirit ya, ruh dari ke-LBH-an itu masih bisa kita tunjukkan lah. Sekarang masih ada roh perjuangan LBH itu? Ya mestinya, karena kita lahir dari satu rahim yang sama, meskipun kemudian berpisah-pisah dan kemudian di lingkungan yang berbeda-beda, ya kita tetap harapkan itu bisa berbeda lah alumni LBH ini dibandingkan yang lain. Oke, Mas Hasto, makasih. Hasto Atmojo Suroyo, Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi secara terbuka, berdialog secara terbuka soal perkembangan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Mas Hasto, terima kasih. Matur nuwun. Ya, sukses sama-sama. Mudah-mudahan segera selesai kasus ini. Amin. Selesai dan baik. Selesai dengan baik. Tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Ya. Oke Mas, makasih. Ya.